Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-12. Arman diusir istri barunya. Katakan Isma. Suara HP siapa itu? Hardik Arman marah. Sudah aku bilang mas. Aku nggak tahu sama sekali soal HP itu. Sungguh mas. Arman kehabisan kesabaran. Diangkatnya tangan tinggi-tinggi. Sekali lagi Isma, katakan terus terang, apa kau menyimpan lelaki lain di sini? Ucap Arman seraya menjambak rambut Isma. Aku nggak tahu mas. Sungguh, aku nggak tahu apapun mas. Isak Isma ketakutan. Aku tahu kamu pasti bohong. Dasar wanita sialan. Plak. Sebuah tamparan telak mengenai pipi Isma hingga mengadu kesakitan. Tampak darah menetes dari hidungnya. Mas, kenapa kamu jadi jahat begitu? Kau katakan aku jahat. Katakan, siapa pemilik suara itu? Katakan Isma, ujar Arman dengan mata memerah. Ia tahu istrinya telah membohonginya. Sudah aku bilang mas, aku nggak tahu. Brak, dilemparnya tubuh telanjang Isma ke ranjang hingga tubuhnya terpelanting. Terlihat Isma merintih menahan sakit. Arman segera mendekati kembali istrinya. Ditariknya batang leher wanita itu hingga mendekat dan tercekik kesakitan. Sekarang, katakan sekali lagi. Siapa pria itu? Atau kau akan kubunuh saat ini juga? Ucap Arman seraya bersiap untuk mencekik Isma. Hekeh. Ampun mas. Ucap Isma tertahan. Karena cekikan kuat di lehernya. Tiba-tiba, tepat sebelum cekikan itu menghabisi nyawa Isma, dari balik ranjang terdengar suara. Stop, cukup. Lepaskan dia. Arman kaget. Dia menoleh pada sosok yang barusan bersuara. Wisnu. Kau Wisnu. Bagaimana kau bisa ada di sini? Ujar Arman kaget. Sama sekali tak diduganya akan bertemu sobat lamanya di sini. Di kamarnya, ruang privasinya. Jangan kaget. Biasa saja. Iya, ini aku. Sobat lamamu. Kamu masih ingat kan? Tapi, mengapa kau ada di sini? Di kamarku. Jangan-jangan, kalian, ujar Arman geram. Rahangnya menggembung. Iya, ini aku. Dan itu istrimu bukan? Ucap Wisnu tenang. Dan soal kami, ya, kami barusan kau pun tentu tahu kan bagaimana tabiat istrimu. Lanjutnya lagi seraya tertawa mengejek. Istrimu itu hot Arman. Tak mungkinlah kau tak tahu itu bukan. Sungguh beruntung aku bisa sedikit merasakan kehebatannya. Hehehehe, ucapnya lagi seraya melirik Isma. Isma meradang, tak terima dengan ucapan Wisnu. Mas Wisnu, apa yang kau katakan? Bohong dia mas. Dia yang mengancamku, ujar Isma geram seraya mendekati Arman suaminya. Bohong apa? Kau katakan tadi kamu merindukanmu bukan? Dan harus butuh bukti apa lagi? Kau lihat Arman, tak mungkinkan dia akan sebinal itu. Melepaskan baju sendiri tanpa ada orang lain. Dia masih waras men, nggak gila. Jangan terlalu naif kawan. Istrimu ini memang bukan cuma cantik, tapi juga menarik. Dan, hot, hahaha. Kurang ajar kau Wisnu. Ucap Arman seraya meninju bibir Wisnu hingga terjungkal. Wisnu tak melawan. Ia cepat bangkit dan mengelap bibirnya yang basah oleh darah. Kau marah kawan. Ini kebenaran. Kau terlalu naif. Apa masih butuh bukti lagi? Ujarnya seraya mengambil gawai dan memutar video yang direkamnya tadi bersama Isma. Arhe. Geram Arman saat dilihatnya adegan Isma yang sedang memadu kasih dengan sobat lamanya itu. Dan aku yakin bukan hanya denganmu saja dia melakukannya. Ia terlihat sudah cukup lihai. Cobalah kau tanyakan padanya, sudah dengan berapa lelaki dia bercinta? Ujar Wisnu enteng seraya memunguti pakaiannya dari bawah ranjang. Benar Isma, benar yang dikatakannya, bentak Arman keras. Tangannya terkepal. Isma menunduk dalam, bibirnya bergetar. Jawab Isma, sudah berapa banyak sahabatku yang kau goda? Dasar perempuan murahan, menyesal aku menikahimu. Plak. Kembali tangan kekar Arman menghajarnya. Namun kali ini ditahan oleh Wisnu. Cukup kawan, cukup.
Benar kau tak lagi menginginkannya. Menginginkan kehangatan wanita secantik dia. Pikir dulu kawan. Atau, biarlah dia akan kubawa pulang. Lumayan. Hehehehe. Bagaimana? Ucap Wisnu sambil mendekati Arman sahabatnya. Terserah kamu saja. Bawalah pergi sejauh mungkin. Aku sudah muak dengannya. Ucap Arman marah. Tak dipedulikannya lagi kondisi Isma yang tergeletak di pojokan. Isma, mulai hari ini kau bukan lagi istriku. Kau kutalak saat ini juga. Pergilah kau menjauh dariku. Jangan coba-coba dekati aku lagi. Stop, stop, ujar Isma seraya bangkit dan berusaha berdiri tegak. Sesekali lututnya goyah namun ditahan agar tak sampai jatuh kembali. Apalagi Isma, kau sudah kuceraikan. Pergilah kau. Kau bukan lagi istriku. Ucap Arman mengibaskan tangan. Terasa dingin dan datar. Oke, aku terima jika kau ceraikan. Itu sama sekali tidak masalah buatku. Tapi apa kamu lupa hai lelaki tua? Seru Isma nanar. Tangannya berkacak pinggang. Lupa apa? Ucap Arman tak menghiraukan ucapan Isma. Pandangan matanya jauh menerawang di balik jendela yang terbuka lebar. Kau lupa kalau rumah ini milikku. Ujar Isma lagi. Diambilnya sertifikat rumah dari lemari baju dan ditunjukkan pada Arman dan Wisnu. Ingat, seluruh rumah dan harta yang ada di sini adalah milikku. Kau tak punya apa-apa lagi. Ingat, ini sertifikat rumahnya. Dan ini surat hibahnya. Masih kurang bukti. Arman tersudut mundur. Isma punya semua bukti yang menguatkan ucapannya. Kau mau pura-pura lupakan. Ingat, seluruh rumah ini adalah milikku. Catat itu. Ya, tanpa sadar, seluruh aset yang ada telah dipindah tangankan pada Isma. Begitu besarnya cintanya pada Isma hingga apapun yang diminta telah diluluskannya. Dan kini, nah Arman, karena kau bukan lagi suamiku, silakan angkat kaki dari sini. Ujar Isma tegas. Dasar bodoh, rutuk Arman dalam hati. Dipukulkannya keras-keras dinding bata di depannya. Hai, jangan marah-marah dong. Jangan sampai nanti kamu aku tuntut karena kasus pengrusakan ya. Arman bangkit dengan lesu. Dilangkahkannya kaki menuju lemari baju. Hei, mau kemana kau wahai lelaki tua? Mau ambil baju, jawab Arman lemah. Ingat, seluruh rumah dan isinya adalah milikku. Termasuk semua isi lemarimu. Paham? Arman tak menjawab. Dia berhenti melangkah dan membalikkan badan. Nanti kau boleh ambil di tempat sampah depan jika berminat. Paham? Ingat, jam 5 sore jadwal pengangkutan sampah. Jangan sampai terlambat. Sekarang, pergi kau dari sini. Hardik Isma pada suaminya, yang ditanggapi tawa mengejek dari Wisnu. Arman pun melangkah gontai keluar dari rumahnya. Rumah yang dibangun susah payah dengan Yati, kini harus diserahkan kepada orang lain dengan sukarela. Semua akibat kebodohannya. Arman berjalan terseok-seok di tengah gelapnya malam. Tak disangkanya Isma akan tega mengusirnya dari rumahnya sendiri. Dan kini ia berjalan di tengah gelapnya malam. Tanpa bekal apapun. Dia pergi hanya dengan baju yang melekat di badan. Tiba-tiba, disadarinya kelakuannya 2 bulan lalu. Saat ia mengusir Yati dari rumahnya. Saat itu pun ia tak pernah memikirkan kondisi Yati. Diusir sedemikian rupa hanya dengan bekal baju yang melekat di badan. Dan ajaibnya, kini ia pun terusir dari rumah yang sama. Dengan cara yang hampir sama. Mungkin aku sudah terkena karma. Ucap Arman dalam hatinya. Yati, bagaimana ya kini kabarnya? Gumam Arman seraya duduk di bangku taman. Sempat didengarnya berita tentang seorang perempuan yang kecelakaan. Namun itu tak bisa mengusik hatinya untuk mencoba mencari tahu apakah saat itu Yati yang mengalaminya. Hatinya telah dibutakan oleh cinta semu Isma. Maafkan aku Yati, isak Arman di tengah-tengah galaunya. Lelah telah menguasai tubuhnya. Ditambah kesalnya hati membuat badannya berkali-kali lebih lemah dari seharusnya. Tak lama kemudian, ia pun tertidur pulas di taman. Selesai Dr. Andri menceritakan permasalahan tentang masalah Yati pada Kong Bitun. Tampak sesaat lelaki tua itu termenung. Jadi Mbak Yati ini kedatangan sosok wanita itu. Iya Kong, terlihat sangat menyeramkan. Tubuhnya rusak.
Tulang belulang mencuat dari tubuhnya. Dan saat dia menunjukkan jemarinya pada saya, mendadak terasa lemas seperti tulangku dilolosinya. Rupanya masalah tempo hari belum selesai ya. Gumam Kong Bitun seraya mengisap cangklongnya. Masalah apa Kong? Sebenarnya begini, wanita itu. Siapa nama anak gadis pembantu keluargamu itu Andri? Melati Kong, ucap Dokter Andri tegas. Ya, dia belum bisa merelakan si Andri ini menikah dengan siapapun. Bahkan sudah pernah juga mencoba melakukan percobaan pembunuhan. Tapi alhamdulillah Allah masih mengizinkan Andri hidup hingga sekarang. Namun karena Melati itu akhirnya tewas dan menjadi arwah gentayangan, maka dia tak akan merelakan Dokter Andri ini dekat dengan siapapun. Maaf Kong, dekat dalam arti apa ya? Kong Bitun tak menjawabnya. Dia menyerahkan cerita selanjutnya pada Dokter Andri. Sebenarnya dulu pernah beberapa kali saya dekat dengan seorang wanita, bahkan berniat untuk menjalin hubungan serius. Tapi semuanya tewas secara mengenaskan. Irene, anak Dokter Prapto kenalan ayahku. Cantik, pintar, model dan calon dokter. Kami menjalin hubungan sudah cukup dekat. Bahkan sempat pula mengutarakan maksud pada ayahnya. Namun nasib buruk memisahkan kami. Tepat di ulang tahun ke-20, secara tiba-tiba dia mengalami kebutaan, juga kelumpuhan. Sempat beberapa bulan dirawat di rumah sakit. Namun akhirnya Allah lebih sayang padanya. Dia menghembuskan nafas terakhir tepat di hari jadi kami. Dokter Andri terdiam. Wajahnya menunduk, seperti menyembunyikan sesuatu yang begitu kelam dan tak ingin dikenang lagi. Gadis kedua namanya Amel. Mahasiswa kebidanan yang kebetulan magang di rumah sakit yang sama. Teman dari Suster Serlina. Tentu kau sudah pernah berkenalan dengannya. Dari kegiatan magang itu, lama-kelamaan kami mulai dekat dan 3 bulan kemudian kami setuju untuk jadian. Namun di bulan kelima, tiba-tiba dia kehilangan kesadaran. Maksudnya dok? Tanya Yati penasaran. Ya, ia kehilangan akal sehatnya. Ia mengalami kegilaan. Bukankah di rumah sakit pun ada dokter jiwa? Ucap Yati penasaran. Sudah tak kurang-kurang kami berusaha. Namun, semua usaha kami sia-sia. Tak ada satupun yang berhasil mengurangi penderitaannya. Setiap saat mau berontak, bahkan dalam sehari harus menjalani suntikan pengendur saraf beberapa kali. Sungguh aku tak kuat untuk mengenangnya. Hik. Air mata tampak menetes dari pipi lelaki tampan itu. Terlihat kesedihan yang teramat sangat. Dan beberapa bulan kemudian, ia ditemukan tewas di kamarnya dengan leher menganga akibat sayatan pecahan kaca dari kamarnya sendiri. Hik. Iya. Tanya Yati terbelalak. Ya, ia bunuh diri. Tak ada satu orang pun yang memergokinya. Hanya saja tampak dari rekaman CCTV kamarnya. Terlihat ia seperti dipaksa oleh suatu kekuatan lain untuk menggorok lehernya sendiri. Kembali Dokter Andri tergugu pelan. Setelah itu, lama sekali aku tak mampu menjalin hubungan serius dengan orang lain. Bahkan tak ada satupun perempuan yang kuajak tinggal di rumah kami. Bahkan ibuku pun beserta adikku akhirnya memilih untuk tinggal di Amerika demi menghindari nasib buruk yang mungkin menimpa kami. Terakhir, 2 tahun lalu. Saat itu aku mendapat kenalan dari seorang teman. Namanya Maya, cantik, energik, dan juga manis serta pintar. Profesinya sebagai seorang apoteker di sebuah perusahaan kosmetik. Namun, selain sebagai seorang normal, dia juga seorang indigo. Saat pertama kali berkenalan, tanpa kuceritakan lebih lanjut, ia sudah mengetahui semua sisi kelam kehidupan pribadiku. Lalu, bersambung.